Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas info kembali hadir bersama saya Siti Nur Halisa yang akan menemani Anda untuk menyajikan info-info yang aktual dan terpercaya. Inilah selengkapnya. Baik pemirsa, pertemuan kali ini membahas tentang seorang reporter dalam dunia jurnalistik memiliki tugas yang beragam, namun secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, reporter lapangan, yaitu mereka yang bertugas mengumpulkan informasi atau berita mengenai suatu topik dan permasalahan langsung di lokasi kejadian. Kedua, reporter televisi, yang perannya lebih berfokus pada penyampaian informasi secara langsung kepada pemirsa melalui layar kaca, melaporkan berita di hadapan kamera dengan gaya yang meyakinkan. Untuk menghasilkan sebuah reportase yang baik, seorang reporter perlu menguasai teknik reportase. Beberapa langkah penting yang harus diperhatikan antara lain, memulai dengan menyebutkan peristiwa serta lokasi kejadian tempat reporter meliput, sekaligus menyebutkan nama reporter dan stasiun televisi yang diwakilinya. Hal ini penting karena reportase tersebut tidak menutup kemungkinan akan digunakan pula oleh stasiun televisi lain yang tidak sempat melakukan peliputan langsung. Selanjutnya, reporter wajib memberikan ringkasan informasi terkini serta perkembangan berita yang berhasil dikumpulkan. Selain itu, latar belakang atau suasana lokasi tempat peristiwa berlangsung perlu ditampilkan secara nyata agar pemirsa benar-benar merasakan kehadiran reporter di lokasi. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan harus menjadi prioritas dalam penyampaian, bukan opini pribadi reporter. Sebagai penutup, reporter dapat memberikan kalimat akhir yang merangkum reportase, misalnya dengan menyebutkan nama kameramen yang bertugas bersama saat liputan. Dalam praktik jurnalistik, dikenal pula istilah ROSS, yaitu singkatan dari Reporter on the Spot and Screen. Istilah ini digunakan untuk membedakan bagaimana reporter muncul dalam sebuah pemberitaan. Pertama, reporter on the spot on the screen, yaitu reporter yang hadir langsung di lokasi dan dimunculkan di layar televisi untuk melaporkan kejadian. Kedua, reporter on the spot of the screen, di mana reporter berada di lokasi namun tidak muncul di layar, sehingga hanya suaranya saja yang didengar oleh pemirsa. Ketiga, reporter off the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi kejadian, tetapi tetap dimunculkan di televisi untuk membacakan laporan. Keempat, reporter off the spot of the screen, yaitu reporter yang tidak berada di lokasi dan tidak muncul di televisi, namun tetap menyusun berita dengan menghimpun keterangan dari berbagai narasumber. Wawancara dan reportase merupakan dua hal yang berkaitan erat dengan berita dan informasi. Dalam menyampaikan sebuah berita, seorang reporter atau wartawan harus mampu memilih dan menentukan informasi yang layak serta menarik untuk dijadikan berita. Tidak semua informasi dapat dikategorikan sebagai berita, sebab hanya informasi yang memenuhi unsur kelayakan jurnalistiklah yang pantas disiarkan kepada publik. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis informasi yang umum ditemukan di surat kabar maupun televisi. Pertama, berita atau news, yakni informasi yang disajikan secara murni tanpa opini dari reporter. Jenis ini sering disebut juga sebagai berita murni. Kedua, editorial atau tajuk, yakni informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian ditanggapi atau dikomentari lebih lanjut oleh redaksi, sehingga muncul opini resmi dari pimpinan redaksi. Ketiga, infotainment atau informasi yang berisi gosip atau hal-hal hiburan yang telah dikembangkan dan diolah menurut sudut pandang reporter. Keempat, press release, yaitu informasi yang berasal dari lembaga, institusi, atau perusahaan yang biasanya dikeluarkan oleh bagian humas. Press release umumnya bersifat promosi, sehingga reporter seringkali kurang tertarik untuk mengolahnya lebih jauh menjadi berita. Selain jenis-jenis informasi tersebut, berita juga dapat dikategorikan berdasarkan sifat dan waktunya. Misalnya, berita harian atau hot news. Berita ini sangat terikat oleh waktu dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Jika berita terlalu lama ditunda penyajiannya, maka nilai beritanya akan berkurang bahkan menjadi basi. Contoh dari berita harian ini adalah peristiwa kebakaran, kecelakaan, bencana alam, maupun peristiwa mendesak lain yang menuntut kecepatan penyampaian. Selanjutnya, terdapat pula kategori berita khususnya yang sifatnya mendalam dan memerlukan penelitian atau penelusuran lebih lanjut. Berita jenis ini sering dikenal sebagai in-depth news atau berita mendalam. Reporter yang menulis berita jenis ini harus mampu menelaah suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang, menggali data-data tambahan, serta melibatkan banyak narasumber untuk memperkaya informasi.
Dengan demikian, berita yang dihasilkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga analitis. Selain berita mendalam, ada juga berita future. Berita future tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga menekankan kepada aspek human interest atau sisi kemanusiaan. Reporter dalam berita future berupaya membangun kedekatan emosional dengan pembaca atau pemirsa, sehingga berita terasa hidup dan menyentuh. Future dapat berisi kisah inspiratif, pengalaman unik, atau liputan khusus mengenai tokoh dan peristiwa dengan cara yang lebih ringan namun tetap faktual. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa profesi reporter menuntut keterampilan, ketelitian, serta kepekaan dalam memilih dan menyajikan informasi, baik dalam bentuk reportase langsung, wawancara, maupun penyusunan berita di ruang redaksi. Seorang reporter harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan kecepatan. Dengan begitu, informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipercaya, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Baik pemirsa, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.